Alasan praktis dewasa di masa ini, masih banyak sarjana ilmuwan hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda. Sehingga terjemahan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang berantakan, yang dikhawatirkan akan menjadi terjemahan yang tidak mumpuni. Selain itu, menunjang dalam praktik hukum pidana pasti ada seragam atau afas dalam ilmu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHIP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan adaptifnya, sebagai bagian dari bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, dan asas pembajakan URI dan lain-lain. Selanjutnya, dekriminalisasi, suatu proses pembaruan yang tadi suatu pembuatan itu dapat dipidana karena pengembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya, pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuruh keluarga berencana sifatnya terbatas. Selanjutnya, saksi pidana rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya itu UU No 7 tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan UU 1 tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Selanjutnya D. Metode pembaruan KUHP. Metode 1, evolusi dan evolusionis. Pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP, contohnya UU No 7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian, merupakan pasal 547 dalam buku 3 KUHP, pasal 303 dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya UU No 7 tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Karena itu diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang selanjutnya, kompromis. Pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan buku, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Yang 3, global. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Contohnya UU No 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun material. Dan selanjutnya, perbedaan asas legalitas dalam KUHP dan RKUHP. Sedangkan perbedaannya adalah asas legalitas dalam KUHP hanya berdasarkan hukum yang tertulis saja. Hukum yang tidak tertulis, hukum adat, tidak diakui eksistensinya. Sedangkan dalam rancangan KUHP, selain hukum yang tertulis, eksistensi hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pun diakui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.